Pagi yang dingin dengan embun bergelantungan di dedaunan mengiringi perjalanan kami ketika mencari sang pekerja keras. Seseorang yang bekerja tanpa kenal lelah, walaupun penghasilan yang didapat hanya sedikit atau sekedarnya saja. Mereka yang hidup dengan semangat dan kesabaran, mereka yang selalu menghadapi kerasnya kehidupan dan selalu berjuang walaupun dengan kemampuan seadanya. Mereka yang selalu berada di mana saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak seberapa lama, ketika melepaskan lelah, tatapan kami terpaku melihat seseorang sibuk dengan batu-batu di genggaman. Sementara langkah kecilnya tak pernah berhenti bergerak. Batu kecil terus dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dirapikan menutupi jalan dari tanah. Padahal tidak sedikit jalan yang harus diselesaikan. Berulang-ulang pekerjaannya dilakukan. Mengambil batu, mengangkat, dan merapikan. Namanya Pak Darmi. Usianya masih tergolong muda. Sejak dulu hingga sekarang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh. Memang tak ada lagi yang bisa dilakukan Pak Darmi selain melakukan pekerjaan tersebut karena keterbatasan yang dimilikinya. Ya, Pak Darmi secara mental dan pemikiran memang tergolong baik. Tetapi secara fisik terkadang membuatnya tak mampu berbuat banyak, sehingga sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Pak Darmin, umurnya pun 59. Wonten mawon Pak, diburu napa-napa Pak, sering ten bangunan. Lain bangunan nggih kadang nggih buru-buru pados toya. Kadang-kadang nggih pados kayu niku Mas. Sebelumnya ya pados grasa Mas, watu tetekan Mas. Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi. Sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja. Hari-harinya dilalui untuk bekerja sebagai buruh dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dulu pekerjaannya hanya mengangkat air untuk dijual dan hanya tongkat bambu di pundak untuk mengangkat wadah-wadahnya. Langkah kecilnya terus menyusuri jalan dengan batu di genggaman. Tangan kekarnya seakan tak ingin diam, walaupun harus berulang kali melakukan pekerjaan. Matahari pun terus menyengat dengan sinarnya, hingga peluh menetes, membasahi wajah dan tubuh. Dengan tekun dan sabar, pekerjaan merapikan batu di jalan terus dilakukan. Berangkat jam setengah 6. Setengah 6 sampai perbatasan niku pas setengah 8 Mas. Wong niku kula numpak Mas, numpak mikrolet Mas. Kadang nggih enten nyukani gangsal 1000, kadang nggih sedoso Mas. Bagi Pak Darmi, harapan-harapan adalah kekayaan besar yang bisa dibawa. Dengan itu, Pak Darmi dapat terus bekerja walaupun jarak tempuhnya cukup jauh.
Pagi sampai siang dilalui dengan bekerja. Jika hujan datang, Pak Darmi hanya terdiam di tempat berteduh. Petir yang menggelegar sedikit meluluhkan semangatnya. Tetapi datangnya hujan tak menghancurkan harapan-harapan. Selesai hujan, Pak Darmi kembali menyelesaikan pekerjaannya. Pernah sekolah mas, SD kelas kali penuh lahiran mas, betul nggak ada biaya. Menjelang siang, satu persatu batu-batu yang terkumpul di sisi jalan mulai terlihat beraturan. Padahal pekerjaan tersebut adalah pekerjaan berat. Belum lagi harus bergelut dengan tanah-tanah basah. Namun Pak Darmi terus bekerja dengan semangat. Pak Darmi tak pernah mengeluh walaupun keringat terus membasahi tubuh dan wajah. Bahkan hingga nafasnya tersengal. Demi kebutuhan hidup, Pak Darmi terus bertahan dengan tenaganya. Panas ataupun hujan tidak menjadi rintangan. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Darmi tidak memperdulikan tubuhnya yang sangat jarang digunakan untuk beristirahat. Karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan tersenyum bersama pekerjaannya sebagai buruh. Kadang jam menempur, kadang cukup, kadang mboten mas. Lalu suka ini kok ponakanku lah mas. Ya dikasih nggih wedang, nggih sekul, nggih pokoknya santen panganan suka nih mas. Tetangga-tetangganya. Penghasilan yang tidak banyak juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Darmi tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, hari esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Seringkali hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya, Pak Darmi harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Pak Darmi harus siap dengan hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Pokoknya pun mulai sakit lah tahun mas, umur 17 mas. Nanti saya mboten mas, nggak ada biaya, belum mampu nggih obat nih mas. Kapsul nilai gada-gada nih mas. Kadang nggih jamu-jamu ramuan nggih kunir, kadang nggih kunir itu mas. Kali temu ireng ini kalau parut damel jamu mas. Walaupun hanya sebagai buruh, Pak Darmi berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Semua dijalani dengan kesabaran dan semangat, dan juga harapan-harapan bersama lahan tempatnya bekerja sebagai buruh. Hanya sedikit saja hasil yang didapat sebagai buruh.
bahkan terkadang tidak pasti. Seringkali Pak Darmi menerima saja berapapun para pemilik lahan memberinya. Karena keterbatasannya, Pak Darmi sering pula diminta bantuan tanpa diberi sepeser pun. Keterbatasan pula yang membuat Pak Darmi tak mempunyai keinginan yang pasti untuk hari esok. Dalam benaknya hanya bekerja dan terus bekerja sebagai buruh. Selesai membersihkan rumput juga lahan di sekitar yang bukan miliknya, pekerjaan lain yang dilakukan adalah mencari kayu bakar untuk dijual ataupun untuk kebutuhan memasak. Seperti pekerjaan buruh lainnya, mencari kayu juga membutuhkan fisik yang lebih. Jarak ditempuh pun terkadang cukup jauh. Hanya pada saat tertentu saja mencari di sekitar rumahnya. Satu persatu kayu-kayu yang telah terkumpul dirapikan dengan ukuran dan berat yang telah diperkirakan. Biasanya 2 pikul kayu dapat diperoleh. Jika habis, kayu-kayu kembali dicari. Biasanya setelah terkumpul selama beberapa hari, kayu-kayu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Jika tidak, Pak Darmi kembali harus bertahan dengan seadanya. Sering mas, kadang yang boten nih mas. Kadang kali minggu nih bener kerja nih mas. Ini bener pada banyu nih mas. Ini konsumen di sana. Cari kampung Belunas Piko. Kula pikul mas. Kali surigan itu. Sebagai seorang buruh yang juga mencari dan menjual kayu bakar, Pak Darmi harus siap dengan apa yang dihadapi. Hujan, panas, sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Pak Darmi tak mau hari-harinya ada yang tertinggal dan berdiam diri. Dengan semangat dan kesabaran, Pak Darmi terus melakukan pekerjaan, dimanapun walau peluh terus membasahi tubuh. Hari semakin siang. Setelah selesai melakukan pekerjaan, kayu-kayu terhempas kembali diangkat menuju rumah kecilnya. Begitulah. Beberapa pekerjaan biasa dilakukan dalam satu hari. Sejauh ini semua dapat dilakukan dengan semangat, kerja keras, juga kesabaran. Sendirian pak, gangsal tahunan pak kula sendirian. Kadang ikon-ikon dalam niki pak. Kayu-kayu telah siap untuk dibawa pulang. Hari ini tidak banyak kayu dibawa, hanya sekedarnya saja. Karena beberapa ikat kayu masih tersedia di rumah. Setelah semua selesai, langkah-langkah ringan mulai menelusuri jalan setapak, namun sepi dan sering dilalui. Hanya sedikit yang didapat hari ini, tetapi cukup untuk mengganjal perut dan membasuh kerongkongan yang mulai kering. Tidak tampak rasa lelah dari raut wajah Pak Darmi, padahal sangat berat pekerjaannya. Dan semua diterima dengan kesabaran dan ketabahan Pak Darmi di rumah kecilnya dengan peralatan sederhana, juga tempatnya beristirahat. Mas, anu sendirian mas, nggak ada keluarga, mas.
Niki tinggalane bapak kula pun pejah. Pak, terima kasih tadi kita sudah diajak Ya, melihat aktivitas Bapak sehari-hari ya Pak ya. ya Pak. Mulai dari ngangkat batu, bersihin rumput, Ya. terus sama nyari kayu bakar. Ya. Tapi sebenarnya Bapak juga sehari-harinya sebagai buruh bangunan ya Pak ya. Kalau saya enten mah buru bangunan, kadang buru pada studio nih Pak. Itu memang setiap hari ya Pak, walau hujan, panas tetap kerja. Nggih, kadang kerja lek hujan wae, mboten kerja mah wae hujan. Itu pasti ada yang ngajak Bapak nggak? Enten mawon Mas. Ini parah niki ambek Mas. Terus Bapak kan juga sering sakit juga ya Pak? Kadang ini sakit linu, kadang-kadang lek linu, kadang koyo ngergos ngoten Pak, tapi kadang obat harus diambek Pak. Tapi udah sering diperiksa ke dokter ya? Karena nanti Pak, Kenapa? ini kadang-kadang ya mboten ngajak dokter Pak, kadang itu harus obat diambek kula. Emang Bapak nggak ada surat keterangan dokter untuk bisa periksa yang lebih murah? Mboten ada ya Pak. Terus Bapak juga kan ada sakit ya kulitnya, itu Ya. juga udah diperiksa juga? Iya, tapi kadang periksa dan puskesmas ya Pak. Belum sembuh juga sampai sekarang? Bisa sekarang belum sembuh Pak. Ngeten mawon ya napa Pak. Kadang pun nasi pengeten nih Pak. Itu semakin hari semakin tambah banyak atau berkurang? Mboten Pak, pancet mawon Pak. Tetap gitu? Nggih. Tapi tambah besar apa tambah? Pancet tali ngeten mawon. Tapi juga Pak ngeten pun nasi bae Pak. Jadi nggak ada perubahan ya Pak dari dulu ya, Iya. sakitnya ya? Iya. Tapi walaupun sering sakit, Bapak tetap bekerja keras setiap hari ya Pak ya, Iya. untuk kehidupan Bapak yang sekarang juga tinggal sendiri ya? Ya gitu sehari-hari Pak. Nggak ada yang bantuin Bapak di rumah juga ya? Mboten enten Pak. Ini bantu ya ponan kula sing kudan Pak yang setunggal. Ya ini Pak, dari kerja kerasnya Bapak, dari semangatnya Bapak, Iya. dari kesabarannya Bapak. Ya. Ini ada persembahan dari pemirsa Dhamma TV Pak. Iya. Mohon diterima ya Pak ya. Iya, iya. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Ya. Ini juga ada tambahannya Pak, mohon diterima. Ya. Bisa nggih. Iya. Semoga kerja kerasnya Bapak, semangatnya Bapak jadi inspirasi juga untuk pemirsa yang nonton di rumah ya Pak ya. Ya. Kalau gitu saya dan Tukul juga pamit, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Saya pamit dulu, Iya, sampai ketemu lagi. Oke Pak. Iya. Pak Darmi adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan tetapi masih mau bekerja keras. Walaupun hasil yang didapat tak pernah pasti. Pak Darmi tak pernah merasa lelah. Kemauan dan semangat yang dimiliki membuatnya dapat terus bertahan. Walau hanya sebagai buruh serabutan. Dan kisah ini adalah kisah kecil dari rumah sederhana. Kisah seorang buruh dengan keterbatasannya. Kisah sang pekerja keras.